Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kegiatan, makna puisi, dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pernahkah kamu membayangkan kelak akan menjadi pilot, dokter, guru, arsitek, dan sebagainya? Cermatilah gambar berikut dan tulislah di buku tugas kalian. Aku seorang ... kegiatanku sehari-hari ... Berikutnya, aku seorang ... kegiatanku sehari-hari ... Bacalah puisi tersebut. Setelah itu tulis kembali di buku tugas kalian dan tuliskan makna dari puisi berikut. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan proses, dan berdasarkan sifat. Berdasarkan jenis dibagi menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Pengertian sumber daya alam hayati: segala sumber yang ada di bumi ini memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Sumber daya alam hayati ialah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup atau manusia. Contoh sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kita adalah seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pengertian sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen tak hidup. Beberapa contoh sumber daya alam non-hayati yakni seperti matahari, air, udara, tanah, dan hasil tambang. Contoh dari sumber daya alam non-hayati yang ada di sekitar kita seperti air, angin, tanah, dan hasil tambang. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang dibagi menjadi berdasarkan proses. Dalam berdasarkan proses dibagi menjadi 2, yaitu langsung digunakan dan tak langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung bisa digunakan adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu menggunakan teknologi. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung bisa digunakan. Sumber daya alam yang baru bisa digunakan setelah melalui proses teknologi seperti bensin, batu bara, dan minyak goreng. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat, dibagi menjadi 2, yaitu terbarukan dan tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sifatnya dapat pulih dengan cepat. Contohnya seperti air, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sifatnya yaitu pulihnya lama dan proses yang panjang. Contohnya seperti batu bara dan bahan bakar